Selamat pagi buat kita seluruhnya. Topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang persamaan A cos X tambah B sin X sama dengan C. Baik, persamaan A cos X tambah B sin X sama dengan C dapat dinyatakan ke dalam bentuk K kali cos X kurang alfa dalam kurung sama dengan C. Atau cos X kurang alfa dalam kurung sama dengan C per K, di mana tangent alfa sama dengan B per A. Atau cos X kurang alfa dalam kurung sama dengan C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Dengan mengingat bahwa untuk setiap sudut X kurang alfa dalam kurung berlaku cos X kurang alfa dalam kurung terletak antara min 1 sama dengan 1. Atau dalam bentuk ini dibuatlah harga mutlak cos X kurang alfa dalam kurung lebih kecil sama dengan 1. Atau harga mutlak dari, kita ganti tadi ini kan, yang di atas ini tadi, C per akar A kuadrat tambah B kuadrat lebih kecil sama dengan 1. Karena harga mutlak dikuadratkan kiri kanan, berarti C kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat lebih kecil sama dengan 1. Atau C kuadrat lebih kecil sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi, syarat agar persamaan A cos X tambah B sin X sama dengan C dapat diselesaikan adalah C kuadrat lebih kecil sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk lebih memperjelasnya tentang materi ini, kita ambillah contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X kurang akar 3 kali sin X sama dengan 1 untuk X-nya dari 0 sampai dengan 720 derajat. Dari contoh soal tadi, nilai A sama dengan 1, A lebih besar 0, B sama dengan min akar 3, B lebih kecil 0. Nah, sesuai dengan materi kita pada minggu lalu kan, berarti alfanya di kuadrat 4. Tangent alfa dengan B per A, sama dengan min akar 3. Berarti tangent alfa sama dengan tangent berapa min akar 3 di kuadrat 4, berarti tangent 300. Maka alfanya 300. Lalu, apakah ada hasil atau tidak? Kita periksa syarat. C kuadrat lebih kecil sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. 1 kuadrat lebih kecil dari 1 kuadrat tambah min akar 3 kuadrat. 1 lebih kecil dari 1 tambah 3. 1 lebih kecil dari 4. Benar, berarti ada himpunan penyelesaian. Kita carilah K-nya. K sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah min akar 3 kuadrat. Berarti K sama dengan akar 4. Berarti K sama dengan 2. Maka, soal tadi, cos X kurang akar 3 sin X sama dengan 1. Bentuk yang di kiri ini kan diubah menjadi K cos X kurang alfa dalam kurung sama dengan C. Berarti K tadi 2 kali cos. Alfa dari 300. X kurang 300 dalam kurung sama dengan 1. Kita bagi 2 kiri kanan. Cos X kurang 300 dalam kurung sama dengan setengah. Berarti cos X kurang 300 dalam kurung. Cos berapa bernilai setengah? Cos 60. Lalu, masuklah kita rumus kita yang pertama dulu. Waktu kita mempelajari pertama persamaan trigonometri ya. X kurang 300 sama dengan 60 tambah N kali 360. Rumus yang pertama cos kan ada itu X sama dengan alfa tambah N kali 360. Nah, itulah ini. Jadi X sama dengan 300 tambah 60 tambah N kali 360. X sama dengan 360 tambah N kali 360. Kita gantilah N elemen bilangan bulat ya. Kalau N min 1 kita hitung. Berarti 360 kurang 360. 0 derajat memenuhi. Kalau N-nya 0. Berarti X sama dengan 360 kurang tambah 0. Berarti 360 memenuhi. Kalau N-nya 1, X sama dengan 360 tambah 360. 720 masih memenuhi. Lalu masuk kita rumus yang kedua. Rumus kita yang pertama dulu kan ada X2 sama dengan min alfa tambah N kali 360 untuk cos. Nah, berarti ini X kurang 300 sama dengan min 60 tambah N kali 360. X sama dengan min 60 tambah 300 tambah N kali 360. X sama dengan 240 tambah N kali 360. Oke, kita ganti N bilangan bulat. Kalau N-nya negatif, tidak memenuhi kan? Berarti N-nya 0 lah. X sama dengan 240 tambah 0. Berarti 240 memenuhi.
N-nya 1, X sama dengan 240 tambah 360, berarti 16 derajat memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya dari keseluruhan tadi 0 derajat, 240 derajat, 360 derajat, 16 derajat, dan 720 derajat. Ya, contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X kurang 2 kali sin X sama dengan 4. Nah, sekarang kita periksa dulu ya. Oke, A sama dengan 1, A lebih besar 0. B sama min 2, B lebih kecil 0. Berarti alfa dikuadrat 4. Oke, kita cari K-nya. K sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Berarti K sama dengan akar dari 1 tambah 4 sama dengan akar 5. C-nya 4. Ada syarat, ada jawab atau tidak? Kita periksa. C kuadrat lebih kecil sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti 4 kuadrat lebih kecil dari 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat. 4 kuadrat 16, lebih kecil dari 1 tambah 4. 16 lebih kecil dari 5, salah. Berarti tidak mempunyai penyelesaian atau himpunan kosong. Itulah contoh yang kedua ya, kita periksa ada hasil atau tidak. Nomor 3, tentukan batas-batas nilai P agar persamaan P tambah 1 dalam kurung kali cos X tambah P sin X sama dengan 2P kurang 1 dapat diselesaikan. Oke, kita tentukan dulu. A sama dengan P tambah 1. B sama dengan P. C sama dengan 2P kurang 1. Jadi, supaya ada jawab, maka syarat C kuadrat lebih kecil sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, kita gantilah ya. 2P kurang 1 dalam kurung kuadrat lebih kecil sama dengan P tambah 1 dalam kurung kuadrat tambah B kuadrat. Oke, kita kuadratkan. 4P kuadrat kurang 4P tambah 1 lebih kecil sama dengan P kuadrat tambah 2P tambah 1 tambah P kuadrat. Kita geser ke kiri. Nanti ya, 4P kuadrat kurang 4P tambah 1. Lebih kecil sama dengan 2P kuadrat tambah 2P tambah 1. Oke. 4P kuadrat kurang 2P kuadrat kurang 4P kurang 2P tambah 1 kurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Kita sederhanakan. 2P kuadrat kurang 6P lebih kecil sama dengan 0. Kita faktorkan. 2P kali P kurang 3 tutup kurung lebih kecil sama dengan 0. Kita nggak sama dengan kan? 2P sama dengan 0. Berarti P1 0. P kurang 3 sama dengan P2 sama dengan 3. Kita letakkan 0 dan 3. Karena koefisien P kuadrat positif, maka positif, negatif, positif. Yang ditanya lebih kecil, memenuhi, ada sama dengan, berarti bulatan kosong. Maka yang diminta ini. Maka P terletak antara 0 dan 3, termasuk 0 dan termasuk 3. Atau membacanya ini kan, P lebih kecil sama dengan 0 dan P lebih kecil sama dengan 3. Baik, contoh yang keempat untuk kita kerjakan secara bersama-sama. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X tambah akar 3 kali sin X sama dengan min 1 untuk X dari 0 sampai dengan 360 derajat. Oke, kita cari komponen-komponennya dulu. Berarti A1 koefisien cos X ya, B akar 3 koefisien sin, C min 1. Ini A lebih besar 0. B lebih besar 0. Berarti alfanya di kuadran A positif, B positif, kuadran pertama. Berarti tangent alfa B per A. Berarti akar 3 per 1. Tangent alfa akar 3. Tangent alfa, tangent berapa akar 3 kuadrat pertama? 60. Alfa 60. Nah, sekarang kita periksa, adakah hasil atau tidak? Berarti kan syarat C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat. Min 1 kuadrat lebih kecil A kuadrat, 1 kuadrat B, akar 3 kuadrat. 1 lebih kecil, 1 tambah 3. 1 lebih kecil, 4. Benar. Berarti ada himpunan penyelesaian. Oke, berarti kita gantilah sekarang kan, cos X tambah akar 3 sin X sama dengan min 1. Kita ganti ke K, cos X kurang alfa sama dengan min 1. K-nya tadi 2 kan? 2 kali cos X kurang alfa 60 derajat sama dengan min 1. Kita bagi 2. Berarti cos X kurang 60 sama dengan min setengah.
Berarti cos X kurang 60. Cos berapa? Bernilai min setengah. Kita pilih aja kuadran 2 ya. Berarti 180 kurang 60. Berarti 120. Maka di sini alfa yang terus kita pertama dulu kan. Masuklah rumus pertama. Kan ada gitu, X sama dengan X1 sama dengan alfa tambah N kali 360. Rumus kita pertama dulu kan, berarti X kurang 60 sama dengan alfanya lah yang ini sekarang, 120 tambah N kali 360. Berarti X sama dengan 120 tambah 60 tambah N kali 360. X sama dengan 180 tambah N kali 60 kan. Kalau N-nya kita ganti negatif, tidak memenuhi, langsunglah 0. Maka X1 180 memenuhi kan. Kalau N-nya 1 sudah lewat. Masuklah kita ke rumus yang kedua. X2 min alfa tambah N kali 360. Berarti X kurang 60 min alfa. Berarti alfanya tadi 120 min 120 tambah N kali 360. Berarti X sama dengan min 120 tambah 60 kali N 360. Berarti X2 min 60 tambah N kali 360. Kalau N-nya 0, tidak memenuhi. Karena negatif nanti kan, berarti N-nya 1. Berarti X2 min 60 tambah 360. Berarti 300 memenuhi. Kalau N-nya 2 tidak lagi kan, maka himpunan penyelesaian kita ambillah yang memenuhi tadi. Dari sini kan, berarti ini. Lalu ini. Jadi HP-nya 180 derajat dan 300 derajat. Inilah penyelesaiannya. Ya. Baik. Untuk memantapkan materi kita tadi, Bapak berikan soal latihan pertama. Dari buku paket SPS halaman 76 bagian A, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Yang kedua, sebagai tugas dan dikumpulkan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 pada jam 18 atau jam 6 sore. Dan dibuat cara penyelesaiannya dari buku paket SPS halaman 76 bagian B, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Bentuk lampirannya akan disampaikan. Terima kasih.